Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin memaparkan hasil dari diskusi kami mengenai judul analisis tingkat polusi udara pada daerah DKI Jakarta. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Gatani Dita Zalianingrum dengan NIM 23 NPA 52836519882 dengan teman saya Laila Rahmatinisa dengan NIM 23 NPA 52838019899. Pada topik yang kami ambil dari Sustainable Development Goals, yaitu ada Sustainable Cities and Communities dengan subbab indeks kualitas udara yang memiliki target mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, karena aktivitas industri, transportasi, dan kegiatan perkotaan lainnya dapat mengaruhi kualitas udara. Dilihat bahwa saat ini 60% penduduk dari desa telah melakukan urbanisasi pada perkotaan yang menyebabkan polusi udara pada perkotaan menjadi meningkat. Pada perkotaan memiliki wilayah 2% pada daratan bumi, namun mereka perkotaan itu menyumbang 60-80% konsumsi energi dan 75% emisi karbon. Dilihat dari data, indeks kualitas udara dan polusi udara PM2,5 di Jakarta mendapatkan nilai bahwa konsentrasi PM2,5 di Jakarta telah 14,2 kali lebih tinggi dari kualitas udara tahunan WHO, dan dapat dilihat bahwa data di daerah DKI Jakarta berdominan bahwa memiliki kualitas udara yang tidak sehat dan tidak sehat bagi kelompok sensitif. Oleh karena itu, udara bersih dan rendah polusi dapat mengurangi resiko penyakit pernapasan dan kesehatan yang terkait dengan polusi udara. Kesehatan masyarakat yang lebih baik dapat mendukung produktivitas tenaga kerja dan menciptakan kondisi yang lebih baik untuk tinggal dan bekerja, yang dimana mewujudkan target dari Sustainable Development Goals dengan meningkatkan kualitas hidup penduduk perkotaan dengan menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan aman. Permasalahan yang kita ambil untuk mengangkat topik ini adalah pencemaran udara, jadi isu yang tak berkesudahan, terutama di kota besar seperti Jakarta, dengan peningkatan aktivitas industri. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan emisi kendaraan bermotor menyumbang 70% polutan di wilayah perkotaan, antara lain ada nitrogen oksida, karbon monoksida, sulfur dioksida, dan partikulat, yang dapat mengakibatkan kualitas udara memburuk dan berdampak negatif pada kesehatan masyarakat di wilayah perkotaan. Dikarenakan permasalahan tersebut, kami mengambil inspirasi dengan menggunakan kumpulan data ISPU atau Indeks Standar Pencemaran Udara yang kami gunakan untuk memahami apa yang dimaksud dengan udara yang aman untuk dihirup, serta menerapkan pembelajaran mesin untuk membedakan antara udara yang baik bagi pernafasan dan yang tidak baik bagi pernafasan. Metode klasifikasi yang kami ambil dalam tugas ini yaitu ada Random Forest, KNN, dan SVM. Kenapa kami mengambil klasifikasi metode tersebut? Dikarenakan Random Forest memberikan hasil prediksi yang kuat dan stabil karena memanfaatkan banyak pohon keputusan, sedangkan KNN membantu mengidentifikasi pola lokal dalam data polusi udara Jakarta dengan beberapa faktor. Kemudian ada klasifikasi SPM yang efektif dalam menangani masalah klasifikasi dalam dimensi tinggi dengan kernelization dapat membantu menangkap kompleksitas dalam data. Untuk tahapan mesin learning, itu ada yang pertama kita problem, yaitu mencari masalah yang dapat dipecah dan dataset yang didukung. Kemudian objektif, bagaimana masalah dapat terselesaikan dengan proyek ini. Kemudian kita melakukan cleaning dataset dan memahami data atau menemukan insight dari data tersebut. Kemudian kita melakukan model building dengan tiga metode klasifikasi yang telah disebutkan tadi, yaitu ada Ensemble, SVM, dan KNN, dengan menghasilkan data visualisasi, lalu kita melakukan evaluasi untuk mengukur metrik evaluasi dengan menghasilkan nilai akurasi dan menemukan insight dari data tersebut. Kemudian kita lakukan presentasi. Untuk tahapan pada mesin learning, yang pertama kita melakukan loading dan processing data. Dataset ini
mengambil dari Indeks Standar Pencemaran Udara atau SPO yang diukur dari 5 daerah stasiun pemantau kualitas udara yang ada pada daerah Provinsi DKI Jakarta. Untuk dataset yang kami gunakan terdapat 1.725 kolom dan 1.725 baris dan 12 kolom. Kemudian tahapan kedua kita melakukan cleaning data, yaitu menghapus kolom yang berisikan 0 atau uname, yaitu terdapat 1 kolom, sehingga kolom yang kita miliki tadi terdapat 12 kolom, dikarenakan terdapat kolom berupa 0, maka kita menghapus 1 kolom yang menjadikan kolom yang pada dataset menjadi 11. Kemudian kita melakukan exploratory data analysis, yaitu melompokkan data berdasarkan stasiun dan menghitung skor polusi untuk setiap stasiun. Skor kota polusi tertinggi pada 5 stasiun tadi tertinggi yaitu pada daerah DKI 4 atau Lubang Buaya. Kemudian untuk skor polutan tertinggi yaitu ada PM2,5 dengan PM2,5 adalah partikel udara yang berukuran lebih kecil dari 2,5 mikrometer yang menjadi kandungan pada polusi udara tertinggi. Untuk presentase tiap kategori itu dibagi menjadi 3, yaitu ada kategori polusi baik, sedang, dan tidak sehat. Untuk kategori baik memiliki presentase 8,1% dengan jumlah data 139. Untuk kategori sedang memiliki 76,2% dengan jumlah data 1.314. Dan kategori tidak sehat memiliki 15,8% dengan jumlah data 272. Untuk tahapan machine learning yang keempat, kita melakukan encoding dengan menggunakan label encoder dari library scikit-learn untuk mengubah variabel kategori menjadi format numerik. Kemudian langkah kelima, kita melakukan pemilihan fitur dan target, memilih kolom tertentu sebagai fitur model dan kolom kategori sebagai variabel target. Kemudian dapat dilihat dari correlation heatmap ini bahwa kategori tertinggi yaitu terdapat pada PM2,5 tersebut, yaitu yang bernilai 0,78. Kemudian tahapan ke-6 yaitu ada pembagian data. Kita melakukan split data menjadi data training dan data testing, yaitu data training memiliki 1.380 data dan data testing terdapat 345 data. Kemudian kita melakukan smooth, yaitu menyeimbangkan kelas target dari kelas target sebelumnya. Dari kelas target sebelumnya memiliki 3 kelas target yang diantaranya 1042 data, 225 data, dan 113 data. Kemudian diseimbangkan menggunakan smooth menjadi 1042 data untuk 3 target tersebut. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk ke dalam model. Model yang pertama kami gunakan adalah Random Forest Classifier, di mana kami menggunakan library dari scikit-learn untuk membuat model Random Forest. Nah, kemudian kami melakukan fitting model pada data training dan membuat prediksi pada data pengujian dengan n-estimator atau variabelnya 20 dan random state-nya 23. Kemudian untuk hasil yang kami peroleh dari model Random Forest Classifier ini, kami memperoleh nilai akurasi sebesar 99% dengan data itu precision dari kelas 0 atau kelas yang diklasifikasikan sebagai kelas udara yang baik itu sebesar 0,96, sedangkan target yang ke-1 precisionnya berupa dengan nilai 0,99 dan target kedua itu precisionnya 1. Untuk nilai recall-nya kelas ke-0 itu bernilai 0,92, kelas ke-1 bernilai 1, dan kelas kedua bernilai 1. Untuk F1 score-nya, kelas ke-0 itu bernilai 0,94, kelas ke-1 bernilai 0,99, dan kelas kedua bernilai 1. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dari 26 data yang sebenarnya adalah kelas 0,
sebanyak 24 data benar diklasifikasikan sebagai kelas 0, yaitu kelas dengan kualitas udara yang baik, dan banyak 2 data diklasifikasikan sebagai data yang masuk ke kelas 1, yaitu data yang sedang. Kemudian untuk kelas yang bernilai 1, sebanyak 1 data itu salah diklasifikasikan sebagai kelas ke-0, dan sebanyak 271 data itu betul diklasifikasikan sebagai kelas 1. Nah, untuk data yang dengan kelas kedua itu 47 datanya benar diklasifikasikan sebagai kelas kedua. Sehingga di situ precision-nya itu 1. Kemudian untuk metode yang kedua, kami menggunakan metode K-nearest neighbor atau KNN classifier dengan library yang sama dari scikit-learn untuk membuat model dan melakukan fitting model pada data training dan prediksi pada data pengujian. Kami menggunakan nilai K 5 dan hasil prediksi yang diperoleh mendapatkan akurasi sebesar 92%, dengan precision dari target ke-0 adalah 0,65, precision dari target ke-1 adalah 1, precision dari target kedua adalah 0,79. Di mana nilai recall-nya untuk target 0 adalah 1, nilai recall untuk target 1 adalah 0,90, dan nilai recall untuk target 2 adalah 0,98. Serta untuk F1 score-nya diperoleh nilai 0,79 untuk target 1, 0,95 untuk target, untuk F1 score-nya kami peroleh 0,79 untuk target 0, 0,95 untuk target 1, dan 0,88 untuk target 2. Di mana dari hasil sebanyak 26 data yang sebenarnya adalah target 0, kami peroleh data ke 26 datanya itu diprediksi sebagai target 0. Artinya tidak ada data yang salah diprediksi. Untuk target 1, sebanyak 246 data berhasil diprediksi dengan tepat, dan 14 data salah diprediksi sebagai target 1, serta 12 data diprediksi sebagai target 2. Nah, untuk target 2, besar 46 data benar diprediksi sebagai target 2, dan terdapat 1 data yang salah diprediksi sebagai target 1. Untuk metode yang terakhir, kami menggunakan SVM atau Support Vector Machine, di mana kami juga menggunakan library dari scikit-learn untuk membuat model ini dan melakukan fitting model pada data training dan membuat prediksi pada data testing. Selanjutnya dari SVM, kami memperoleh akurasi sebesar 91 data, di mana nilai presisi untuk target ke-0 adalah 0,53, presisi untuk target 1 adalah 1, presisi untuk target 2 adalah 0,85, dan recall yang diperoleh dari target 0 adalah 1, recall yang diperoleh dari target 0 target 1 adalah 0,89, dan target 2 adalah 1. Serta untuk F1 score-nya ada 0,69 untuk target 1, 0,94 untuk F1 score-nya ada 0,69 untuk target 0, 0,94 untuk target 1, dan 0,92 untuk target 2. Nah, untuk hasilnya bisa dilihat di sini bahwa dari 26 data yang diprediksi sebagai target 0 itu ke 26 datanya itu betul, dan untuk target 1 ada 246 data yang diprediksi betul, dan 12 data yang diprediksi sebagai target 2, dan 14 data yang diprediksi sebagai target 1. Untuk target kedua terdapat 46 data yang diprediksi benar dan 1 yang diprediksi salah sebagai target 1. Nah, untuk result dan discussion-nya, kami menemukan insight bahwa polusi tertinggi dihasilkan pada daerah Provinsi Ibu Kota DKI Jakarta, yaitu pada daerah DKI 4, Lubang Buaya, dengan kandungan polutan tertinggi yaitu PM 2,5. Untuk akurasi tertinggi yang kami peroleh dari pengklasifikasian dengan 3 metode yang digunakan, menghasilkan tingkat akurasi tertinggi dengan hasil akurasi 99% dengan metode random forest.
Nah, kesimpulan yang kami peroleh adalah dengan menggunakan 3 metode klasifikasi yang berbeda, yaitu Random Forest, KNN, dan SVM, untuk mengidentifikasi kategori polusi udara berdasarkan sejumlah fitur yang diamati. Setiap metode memberikan hasil prediksi berdasarkan pendekatan dan prinsipnya masing-masing. Hasil evaluasi ini memberikan Random Forest sebagai metode terbaik yang dapat memprediksi kategori polusi udara pada dataset yang digunakan. Selanjutnya kita masuk pada coding pada Google Colab. Pertama yang kami lakukan adalah kami melakukan data cleaning pada uh, dataset yang kami peroleh dari Kaggle. Nah, dari dataset itu bisa kita lihat bahwa kita memperoleh 4.000 data, 4.380 data, akan tetapi banyak terdapat data yang nol. Bahkan di sini di fitur atau kolom PM25 itu terdapat 4.000 data yang nol atau tidak kosong atau kosong. Nah, bisa kita lihat visualisasinya bahwa data yang berjumlah kosong itu sebanyak ini, ada 4.000 data lebih. Dan untuk uh, dataset kedua, itu juga kita terdapat banyak data yang kosong juga, yaitu sebesar 4.034 data. Untuk dataset yang ketiga, itu juga sama, kita punya 4.025 dataset. Untuk dataset yang keempat, kami juga punya dataset, kami juga punya 4.060 data nol, dan untuk dataset yang kelima, kami punya 4.053. Sehingga untuk menangani missing value yang ada pada dataset kami melakukan data cleaning dengan penghapusan baris. Nah, untuk data yang nol, kita akan hapus pada dataset 1 hingga dataset 5, yaitu terutama pada feature atau kolom PM5. Untuk selanjutnya kita lihat bahwa data 1 itu sudah sebanyak 365 baris yang tersisa dan semuanya sudah tidak ada nilai yang nol atau kosong. Kemudian kita lakukan data cleaning dengan mengisi nilai yang kosong atau missing value. Nah, pada setiap feature yang ada itu bernilai numerik sehingga kita bisa isi nilai yang kosong itu dengan menggunakan nilai median atau nilai tengah. Pada fitur atau kolom PM10, SO2, CO, dan O3, NO2 juga kita menggunakan nilai median untuk mengisi data yang nilainya kosong, sehingga kita bisa lihat bahwa data yang kosong atau missing value-nya itu nol, serta data duplikatnya juga nol, sehingga dataset kita itu sudah baik untuk diolah karena tidak ada missing value. Nah, dari data-data yang sudah kita hapus nilai kosong dan kita lakukan pengisian data yang kosong atau pengisian missing null-nya, kita satukan semua dataset tadi ke dalam satu dataset yang nantinya akan kita olah pada pemrosesan selanjutnya. Nah, dari data-data tersebut kita simpan satu satu CSV yang kita namai data ISPU DI. Selanjutnya kita peroleh dari 5 dataset tadi, itu jumlah datanya terdapat 1.725 data, dengan jumlah kolomnya ada 11. Selanjutnya kita masuk ke pemrosesan datanya. Nah, pertama kita lakukan import library yang diperlukan. Kita perlukan import pandas, NumPy, missing no. Juga untuk visualisasi kita butuhkan matplotlib, seaborn. Terus untuk labeling kita pakai label encoder. Terus untuk klasifikasinya kita pakai SVM, Random Forest. Dan kita juga pakai training dan testing. Selanjutnya kita hubungkan dengan Google Colab. Nah, selanjutnya kita baca data CSV yang sudah kita simpan di Google Colab dan disimpan pada data frame yang bernama data. Kemudian kita lihat datanya, bahwa di sini masih juga terdapat kolom uname,
kemudian kita hapus dan kita lihat lagi detail datanya bahwa kolom uname sudah terhapus sehingga kita bisa lihat ukuran data frame-nya adalah 1725 dengan kolomnya 11. Nah, kemudian ini untuk datanya. Lalu kita bisa grup by kategori atau kita mengelompokkan data berdasarkan kolom kategori yang di mana itu, terdapat 3 kategori. Juga kita bisa melihat dari kolom stasiun, feature stasiun bahwa ada 5 daerah. Untuk selanjutnya kita juga bisa melihat visualisasi data dari daerah yang paling tinggi polutannya. Kemudian kita juga bisa lihat pembagian dari kategorinya dengan sebesar 76,2% yang sedang, baiknya 81% dan tidak sehatnya 15,8. Lalu kita save plot tersebut, kemudian kita lakukan label encoder. Label encoder itu berfungsi untuk melakukan encoding di target yang bernilai tidak numerik, karena kan baik, sedang, dan tidak sehat itu kan bukan nilai numerik ya, tapi nominal. Sehingga nantinya kita akan encoding di mana baik itu bernilai 0, sedang itu bernilai 1, dan tidak sehat itu bernilai 2. Kemudian kita akan hitung, nah bisa kita lihat data-datanya. Kemudian kita lakukan, kita melihat correlation heat map atau korelasi dari setiap fitur terhadap kategorinya. Berarti kan kita bisa melihat bahwa PM25 itu memiliki korelasi paling tinggi terhadap penentuan kategori. Dan di sini semuanya bernilai positif, artinya setiap kenaikan dari fitur-fitur ini juga mempengaruhi pada kategori, tidak ada bernilai korelasi negatif. Selanjutnya untuk klasifikasinya, sumber X-nya kita gunakan semua fitur kecuali kolom kategori max critical, tanggal, dan stasiun karena ini bernilai bukan numerik. Kemudian untuk data Y atau data yang akan kita kategorikan nanti itu dari kolom kategori. Kemudian kita membagi ke training dan testing dengan nilai tesnya itu 0,2 dan trainingnya itu 0,8. Kita juga beroleh datanya, kemudian kita lihat bahwa datanya tidak seimbang pembagiannya atau imbalance, sehingga kita lakukan smooth dan dilakukan klasifikasi seperti yang tadi sudah dijelaskan di PPT. Nah, sudah. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.